lagi bersama Mem Yunike. Kali ini di kelas fisika kita akan membahas salah satu jenis pesawat sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita simak videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai beberapa kegiatan atau pekerjaan manusia yang menggunakan pesawat sederhana, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Manakah di antara kedua gambar ini yang kalian pilih untuk memudahkan pekerjaan kalian dalam mengangkat air di sumur? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Nah, kalian pasti akan memilih gambar yang pertama karena mengangkat air dengan menggunakan sebuah katrol. Tanpa kita sadari, kalian sudah mengenal apa itu katrol. Jadi di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai katrol. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah indikatornya. Oke, langsung aja ya, ikutin Miss Animaker untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai katrol. Ayo teman-teman. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, bagaimana benda-benda yang berat dapat terangkat oleh katrol? Mari kita mempelajari lebih lanjut lagi prinsip kerja dari katrol. Terdapat 3 jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bergerak atau katrol bebas. Dan yang terakhir, katrol majemuk. Ketiganya dibedakan berdasarkan nilai keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik adalah angka yang menunjukkan seberapa besar pesawat sederhana menggandakan gaya. Semakin besar nilai keuntungan mekanik, maka semakin besar pula keuntungan yang kita peroleh. Sehingga dapat dirumuskan, keuntungan mekanik adalah perbandingan antara berat dan gaya kuasa, atau Km sama dengan W dibagi F. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk menganalisis besarnya keuntungan mekanik dari ketiga jenis katrol tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menyelidiki besar keuntungan mekanik dari katrol tetap, bergerak, dan katrol majemuk. Untuk menyelidiki manakah yang lebih menguntungkan untuk mengangkat beban yang berat. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan alat dan bahan yang tersedia pada kit mekanika. Nah, selanjutnya kita akan merangkai 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, bergerak, dan katrol majemuk. Lalu kita akan tentukan berapa nilai keuntungan mekanik dari masing-masing katrol tersebut. Sebelum mulai percobaannya, kita harus mengukur besarnya berat yang akan kita angkat. Berat beban yang kita angkat adalah sebesar 2 Newton. Selanjutnya kita akan merangkai 1 buah katrol menjadi katrol tetap. Selanjutnya kita akan gantungkan 4 buah beban pada tali. Lalu kita akan ukur gaya kuasanya, seperti ini. Gaya kuasa yang terukur adalah 2 Newton. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 1. Selanjutnya kita akan merangkai 1 buah katrol menjadi katrol bebas atau bergerak. Kita memerlukan 2 tiang statif seperti ini. Kita kaitkan tali pada penyangga. Kemudian kita akan gantungkan 4 buah benda pada katrol bebas. Lalu kita akan ukur gaya kuasanya. Gaya kuasa yang terukur bernilai 1 Newton. Sedangkan berat yang kita angkat adalah 2 Newton. Sehingga nilai keuntungan mekaniknya adalah 2 kali.
Selanjutnya kita gunakan beberapa katrol untuk disusun menjadi katrol majemuk seperti ini. Kita buat dari 4 buah katrol. Kemudian kita akan mengukur gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban. Beban yang kita ukur sama, yaitu 2 Newton. Maka gaya kuasa yang diperlukan terukur pada neraca pegas sebesar 0,5 Newton. Kemudian semua data yang diperoleh kita akan analisis untuk menghitung besarnya keuntungan mekanik. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan, kita peroleh nilai keuntungan mekanik dari katrol tetap bernilai 1. Artinya katrol tetap hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya, sehingga pekerjaan manusia akan lebih mudah. Kemudian untuk katrol bebas atau bergerak memiliki keuntungan mekanik sebesar 2 kali. Artinya gaya kuasa yang kita keluarkan hanya setengah dari berat benda yang kita angkat. Kemudian yang terakhir, untuk katrol majemuk, keuntungan mekanik yang kita peroleh bernilai 4. Hal ini bergantung pada jumlah katrol yang kita gunakan dan juga jumlah tali yang menopang benda. Artinya, gaya kuasa yang kita keluarkan hanya 1/4 dari berat benda. Jadi dapat kalian simpulkan, katrol majemuk memiliki keuntungan yang paling besar dibanding katrol yang lainnya. Untuk itu, katrol majemuk sering kita jumpai pada saat pembangunan gedung-gedung tinggi untuk mengangkat benda-benda yang berat. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh latihan soal yang berkaitan dengan katrol. Perhatikan soal berikut ini. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dengan katrol seperti pada gambar di bawah ini? Pertama, untuk menyelesaikan soal, kita harus menganalisis jenis dari katrol tersebut. Untuk gambar yang pertama, jenis katrolnya tetap sehingga memiliki keuntungan mekanik adalah 1. Artinya besar gaya kuasa akan sama dengan berat benda, yaitu 300 Newton. Untuk gambar yang kedua, termasuk jenis katrol bergerak atau katrol bebas. Katrol ini memiliki keuntungan mekanik sebesar 2 kali. Artinya gaya kuasa yang kita keluarkan hanya setengahnya dari berat benda, yaitu bernilai 125 Newton. Kemudian gambar yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol yang terdiri dari beberapa buah katrol yang disusun sehingga menghasilkan nilai keuntungan mekanik yang besar. Untuk mencari keuntungan mekanik, kita dapat menghitung jumlah tali yang menopang benda. Nah, pada gambar ini jumlah tali yang menopang benda adalah 4, sehingga besarnya gaya kuasa adalah 2200 dibagi 4, hasilnya 550 Newton. Oke, setelah kalian menyimak materi mengenai katrol, kalian dapat mengerjakan beberapa latihan soal yang akan ditayangkan di akhir video. Kita harus bersyukur pada Tuhan karena manusia diberikan akal untuk mengupayakan agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dengan menggunakan pesawat sederhana. Jadi tetap semangat ya belajar fisikanya karena bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada video selanjutnya.